Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Mulyono, mantan Presiden Indonesia, mendadak viral setelah sebuah laporan investigatif membongkar kejanggalan dalam riwayat pendidikannya. Ia mengklaim lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Namun tak satu pun bukti visum atau digital mendukung pernyataan itu. Penyelidikan mengarah pada seorang dosen senior UGM, Prof. Gunarto, yang ternyata menjadi dalam dibalik pembuatan ijazah palsu. Kasus ini mengguncang jagat politik, akademi, dan hukum Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Jakarta baru saja mengusir gerimis ketika Dinda Nurhaliza menerima email misterius dari alamat tak dikenal. Subjeknya singkat, tolong bongkar ijazah palsu Mulyono. Ini akan mengubah sejarah bangsa. Awalnya, Dinda mengira ini hanya hoaks murahan. Ia sudah terlalu sering menerima email provokatif sejak menjadi jurnalis investigasi di media independen Rakyat Merdeka 24. Namun, ada yang berbeda kali ini. Email tersebut dilampiri satu dokumen scan ijazah atas nama Dr. Insinyur Mulyono Sumarwan, MSc, lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, tahun 1984. Tapi yang membuat Dinda curiga, kop dan tanda tangan rektornya menunjukkan tahun 1992. Kenapa ada ijazah tahun 1984 yang ditandatangani rektor 1992? Gumam Dinda sambil memperbesar gambar. Nama Mulyono bukan nama sembarangan. Ia adalah mantan Presiden Indonesia periode 2014-2019. Yang kini aktif sebagai pembicara global tentang lingkungan dan demokrasi. Riwayat hidupnya ditulis di berbagai buku, dan salah satu kebanggaannya adalah alumnus Kehutanan UGM yang dulu dikenal dekat dengan rakyat. Dinda pun tergelitik. Malam itu juga ia mulai mengumpulkan informasi dari arsip berita, profil kampus, hingga rekaman pidato-pidato lama Mulyono. Semua menyebutkan alma mater yang sama, Fakultas Kehutanan UGM. Tapi satu hal yang mencurigakan, tidak pernah ada dokumentasi atau foto wisuda Mulyono dari kampus tersebut. Pagi harinya, Dinda terbang ke Yogyakarta. Ia menyamar sebagai mahasiswa pascasarjana untuk menyelidiki lebih dalam ke kampus UGM. Di perpustakaan pusat, ia meminta akses ke data lulusan tahun 1980-1990. Petugas mengatakan arsip digital untuk tahun-tahun itu hanya sebagian yang terdokumentasi. Namun saat membuka berkas lulusan 1984 dari Fakultas Kehutanan, tidak ada nama Mulyono Sumarwan. Ia lalu mencocokkan nama-nama dari tahun 1983, 1985, hingga 1986. Hasilnya nihil. Merasa makin yakin ada yang janggal, Dinda memberanikan diri menemui salah satu dosen paling senior di fakultas tersebut, Profesor Dr. Gunarto Wibowo, MSc, usia 74 tahun, dikenal sebagai salah satu pendiri jurusan konservasi hutan. Maaf, Bu Dinda ya, mahasiswa pascasarjana, tanya Gunarto, mempersilakan Dinda masuk ke ruangannya yang penuh buku, herbaria, dan berkas tua. Iya, Profesor, saya sedang riset untuk tugas akhir tentang alumni berpengaruh dari fakultas ini, kata Dinda hati-hati. Saya ingin tahu, apakah Bapak mengenal Pak Mulyono Sumarwan? Katanya lulusan 1984. Gunarto termenung sejenak. Ia menatap langit-langit seperti memanggil memori lama. Mulyono ya, tahun 1984. Saya pikir saya ingat sebagian besar mahasiswa saya waktu itu. Tapi Mulyono, nama itu asing. Dinda mencatat cepat. Kalau saya boleh tahu, siapa saja yang menandatangani ijazah lulusan tahun 1984, Profesor? Waktu itu, Rektor UGM adalah Pak Mojono, dan Dekan Kehutanan adalah Pak Soekodjo. Kenapa? Hanya ingin mencocokkan nama-nama itu dengan beberapa dokumen. Dinda lalu pamit. Ia pergi ke ruang arsip akademik untuk mencari tanda tangan asli Pak Mojono dari tahun 1984. Di situ, ia mendapatkan fakta penting. Tanda tangan di ijazah Mulyono berbeda bentuk
dengan tanda tangan resmi rektor tahun 1984. Bahkan, tinta dan jenis kertasnya menunjukkan spesifikasi tahun 1990-an, bukan awal 80-an. Malam harinya, Dinda menelpon mantan pegawai kampus yang kini tinggal di Sleman. Namanya Pak Sumarji, mantan bagian tata usaha Fakultas Kehutanan UGM. Lelaki tua itu awalnya enggan bicara, tetapi setelah diberitahu soal kemungkinan pemalsuan ijazah, ia tampak goyah. Ada beberapa kasus dulu, orang dari luar minta dibuatkan ijazah seolah-olah pernah kuliah di sini. Tapi yang bisa bikin hanya orang dalam, orang yang ngerti format dan arsip lama. Apakah Bapak tahu siapa? Sumarji menghela napas. Zaman itu hanya satu orang yang punya akses lengkap ke data dan mesin cetak ijazah. Namanya Pak Gunarto. Keesokan harinya, Dinda kembali ke ruang Profesor Gunarto. Kali ini tanpa penyamaran. Profesor, saya ingin bicara jujur. Saya bukan mahasiswa. Saya wartawan. Saya sedang menginvestigasi kemungkinan pemalsuan ijazah oleh tokoh penting negara dan semua jejak mengarah ke ruangan ini. Gunarto tampak terkejut, tapi tidak panik. Siapa yang Anda tuduh, Nona? Mulyono, Bapak tentu tahu siapa dia. Gunarto diam. Untuk pertama kalinya, Dinda melihat mata tua itu bergetar. Saya hanya ingin tahu satu hal, lanjut Dinda. Apakah Bapak pernah membuat ijazah palsu atas nama Mulyono Sumarwan? Alih-alih menjawab, Gunarto berdiri perlahan. Ia membuka lemari besi di sudut ruangan dan mengeluarkan satu map usang. Di dalamnya ada satu lembar ijazah bertanda tangan Rektor UGM dengan nama Mulyono. Tapi ini tidak pernah tercatat di arsip kampus, kata Gunarto pelan. Saya hanya disuruh menyimpan ini. Demi bangsa, katanya. Siapa yang menyuruh, Profesor? Gunarto menatap tajam ke arah Dinda. Kalau saya jawab sekarang, saya bisa hilang besok. Malam itu, Dinda menginap di hotel dekat Malioboro. Ia baru saja selesai mengetik draft laporan investigasi untuk redaksinya. Saat ia keluar ke halaman parkir untuk membeli air mineral, ia terkejut melihat motornya dirusak. Ban digembosi, spion pecah, dan ada selembar kertas di bawahnya. Tulisannya dengan huruf kapital. Berhenti sebelum dibungkam. Ini bukan urusanmu. Pagi di Yogyakarta terasa dingin dan suram bagi Dinda. Pesan ancaman yang ia terima semalam membuat pikirannya kacau. Namun sebagai jurnalis investigasi, rasa takut bukan alasan untuk mundur. Apalagi, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa Profesor Gunarto Wibo menyimpan rahasia besar terkait pemalsuan ijazah Mulyono, mantan Presiden Indonesia. Dinda memutuskan kembali menemui Gunarto di rumahnya di daerah Pogong, lebih tenang dan jauh dari kampus. Rumah itu sederhana tapi klasik, dikelilingi pepohonan tua, seperti pribadi pemiliknya, misterius dan menyimpan cerita. Gunarto membuka pintu sendiri. Wajahnya lesu, dan dari tatapannya, Dinda tahu, sang profesor belum tidur semalaman. Masuklah, kita harus bicara sebelum semuanya terlambat, ujarnya pelan. Di ruang tamu yang berbau kayu tua dan kopi pahit, Gunarto membuka semuanya. Pengakuan dosen tua. Tahun 1993, aku didatangi oleh seseorang dari Jakarta. Ia mengaku utusan seorang pejabat militer. Mereka membawa satu permintaan, buatkan ijazah atas nama Mulyono Sumarwan, seolah-olah ia pernah kuliah di sini. Kenapa harus Bapak? Tanya Dinda. Karena waktu itu aku menjabat kepala subag akademik dan punya akses ke semua berkas lama. Aku juga punya mesin cetak ijazah cadangan yang biasa dipakai kalau ada penggantian format atau reprint rusak. Dan Bapak setuju? Gunarto menghela napas panjang. Waktu itu aku baru saja pulih dari sakit parah. Mereka menjanjikan uang cukup besar untuk operasi anakku di Singapura. Dan mereka bilang ini demi masa depan Indonesia. Mulyono dipersiapkan untuk memimpin bangsa. Dinda mencatat semua. Berarti Bapak tahu Mulyono tidak pernah kuliah di sini. Benar? Bahkan namanya tidak pernah terdaftar di fakultas manapun di UGM. Tapi mereka memberiku data lengkap, nilai, jadwal kuliah, nama dosen pembimbing. Semua dipalsukan dengan presisi militer. Satu nama kunci, Jenderal R.
Gunarto menyebut satu nama yang mengubah semuanya. Letjen, Purnawirawan, R. Sutantio, mantan kepala BIN era 90-an. Ia dikenal sebagai arsitek strategi politik Orde Baru menjelang keruntuhannya. Merekalah yang menciptakan narasi mahasiswa idealis dari hutan Kalimantan, Mulyono, jelas Gunarto. Padahal dulu dia cuma aktivis jalanan. Tidak pernah lulus SMP. Tapi pintar bicara, karismatik, dan cocok jadi ikon politik alternatif. Dinda terdiam. Fakta ini terlalu gila untuk dipercaya. Tapi semua mulai masuk akal. Berarti Bapak juga terlibat membuat transkrip palsu. Gunarto mengangguk, dan aku menyimpannya. Di sini, ia lalu masuk ke kamar belakang dan kembali membawa satu kotak besi kecil. Di dalamnya, ada salinan transkrip nilai atas nama Mulyono, stempel fakultas, tanda tangan dekan, semuanya sempurna. Tapi Dinda melihat satu kesalahan kecil di lembar terakhir, nama dosen pembimbing yang baru aktif tahun 1990. Itu tidak mungkin cocok dengan tahun kelulusan 1984. Saya simpan ini semua sebagai penyesalan, ucap Gunarto. Tapi saya tahu waktunya akan datang, waktu kebenaran harus keluar. Polisi mulai bergerak. Setelah wawancara panjang itu, Dinda langsung mengirim semua hasil rekaman, foto dokumen, dan pernyataan Gunarto ke redaksinya di Jakarta. Redaktur seniornya, Pak Darwis, kaget berat. Kita harus main cepat, Din. Malam ini tayangkan di web. Siapkan backup. Aku curiga mereka akan bergerak sebelum kita naikkan berita. Dan benar saja, 2 jam sebelum artikel naik ke halaman depan situs Rakyat Merdeka 24, seseorang membobol server media. Seluruh sistem lumpuh, backup offline pun ikut terhapus. Namun beruntung, Dinda menyimpan semua dokumen di flash disk terpisah yang dibawa bersamanya. Tak menunggu lama, ia menghubungi kenalannya di Polda DIY, AKBP Guntur Saputra, penyidik senior bidang pemalsuan dokumen. Saat bertemu di warung kopi kecil di Jalan Kaliurang, Guntur membaca semua bukti dan langsung terdiam. Ini berat, Din. Sangat berat, tapi saya percaya kamu. Guntur langsung menyusun tim kecil dan meminta surat perintah penyelidikan dari Polda. Mereka menyita semua dokumen dari rumah Profesor Gunarto malam itu juga. Sang dosen pasrah. Penangkapan mengejutkan. Pagi tanggal 12 Mei 2025 menjadi hari paling memalukan bagi dunia akademik Indonesia. Profesor Dr. Gunarto Wibowo, MC, ditangkap polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen akademik yang berkaitan dengan tokoh nasional. Media mulai ramai memberitakan, dan nama Mulyono disebut-sebut meski belum secara resmi diselidiki. Di media sosial, tagar ijazah palsu Mulyono menjadi trending nasional. Beberapa tokoh politik membela Mulyono, menyebut ini fitnah politik. Tapi sebagian lain mulai meragukan kredibilitas pria yang dulu dilulukan sebagai presiden rakyat. Reaksi Istana dan Mulyono. Saat ditanya oleh wartawan di sebuah konferensi internasional di Jenewa, Mulyono terlihat tenang. Itu fitnah lama yang selalu muncul menjelang pemilu. Saya siap jika harus diverifikasi. Saya punya ijazah asli dan akan menunjukkannya jika diperlukan. Namun nada bicaranya berubah saat seorang jurnalis asing bertanya, "Mengapa tidak ada foto Anda saat wisuda atau kuliah di UGM?" Mulyono hanya tersenyum, lalu meninggalkan panggung tanpa menjawab. Ancaman yang nyata. Dinda merasa sudah melakukan tugas jurnalistiknya. Tapi ia tahu pertarungan belum selesai. Suatu malam, ketika ia baru saja pulang dari kantor polisi untuk menyerahkan tambahan bukti, ia menemukan pintu kosnya terbuka. Lemarinya diacak-acak. Laptop dan flash disk cadangan hilang. Di dinding, tertulis dengan cat merah. Ini baru peringatan. Hentikan. Namun yang tak ketahui oleh mereka yang mengancam. Semua dokumen digital sudah Dinda upload ke server luar negeri, aman di enkripsi khusus. Hari persidangan pertama Profesor Gunarto Wibowo di Pengadilan Negeri Sleman dipadati wartawan dari berbagai media. Sorotan kamera menyala seperti kilat setiap kali mobil tahanan memasuki halaman gedung pengadilan. Dunia pendidikan terguncang, dan kini, perlahan, semua mata mulai menoleh ke arah satu nama besar, Mulyono Sumarwan, mantan presiden yang dihormati sekaligus dicurigai. Dinda hadir di barisan kursi media, duduk dengan laptop terbuka dan mata penuh waspada.
Ia tahu, sidang ini bukan sekadar perkara pidana biasa. Ini adalah pembuka kotak Pandora yang selama puluhan tahun terkunci rapat di balik layar kekuasaan. Fakta-fakta di muka sidang. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ibu Retno Kartikasari, membuka dengan argumen tajam. Ia menjelaskan bahwa terdakwa, Profesor Gunarto, secara sadar dan sistematis telah membantu memalsukan dokumen akademik berupa ijazah dan transkrip nilai atas nama Mulyono Sumarwan, yang diduga tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bukti yang kami ajukan, ujar Retno sambil menampilkan dokumen di layar, termasuk mesin ketik tua yang digunakan mencetak transkrip, tinta cetak langka yang hanya digunakan tahun 1990-an, serta coretan koreksi asli dari tangan terdakwa. Pihak kuasa hukum Gunarto tidak membantah keterlibatan kliennya. Mereka mengajukan pembelaan bahwa Gunarto dipaksa oleh aktor-aktor kekuasaan pada masa itu dan bahwa ia adalah korban tekanan serta pemerasan. Tapi yang membuat suasana ruang sidang mendidih adalah saat JPU memutar rekaman wawancara antara Dinda dan Gunarto yang telah dilegalisasi sebagai bukti. Waktu itu, mereka bilang Mulyono akan jadi pemimpin rakyat. Tapi dia cuma boneka dan aku bagian dari panggung sandiwara ini. Suara para Gunarto menggema di ruang sidang. Para pengunjung terpaku. Hakim pun terdiam sejenak. Nama Mulyono disebut secara terbuka. Di akhir persidangan hari pertama, jaksa menutup dengan pernyataan menggetarkan. Kami akan memanggil saksi-saksi lain, termasuk dari Fakultas Kehutanan UGM, Badan Arsip Nasional, dan bila perlu, kami akan meminta keterangan langsung dari Mulyono Sumarwan. Kalimat itu membuat ruang sidang gaduh. Beberapa wartawan langsung keluar untuk mengabarkan ke redaksi. Di dunia maya, tagar panggil Mulyono melesak ke posisi pertama. UGM dan pemerintah bereaksi. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Yusran Wijaya, menggelar konferensi pers sore itu juga. Dengan wajah tegang, ia mengakui adanya kelalaian dalam pengarsipan dokumen era 1980-an. Kami akan audit ulang seluruh data mahasiswa antara tahun 1980 hingga 1985. Kami tidak akan menutupi apapun. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa jika terbukti ada pemalsuan, maka ijazah Mulyono akan dibatalkan secara administratif. Namun, pihak Sekretariat Negara mengeluarkan pernyataan berbeda. Presiden Mulyono telah menjalani seluruh proses demokrasi secara sah. Masa lalu akademiknya tidak relevan dengan legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilu. Dinda didekati orang dalam. Di tengah gempuran media, Dinda menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku mantan staf intelijen dengan inisial R. Mereka janjian bertemu malam hari di pelataran kosong depan Stadion Mandala Krida. R muncul dengan jaket lusuh dan wajah tirus. Kamu menggali terlalu dalam, tapi kamu juga beruntung. Aku pensiun dan aku muak dengan semua ini. Ia menyerahkan satu amplop besar berisi foto-foto lama Mulyono, beberapa surat dari instansi militer, serta salinan hasil investigasi internal tentang operasi pembentukan Tokoh Nasional Buatan. Salah satu dokumen paling mengejutkan berjudul Operasi Gagak Hitam 1992 Membangun Narasi Sang Rakyat. Di dalamnya tertulis bahwa Mulyono dipoles sebagai simbol anti-elit Jawa dengan latar belakang, kampung dan hutan untuk merebut simpati luar Jawa dalam agenda politik nasional. Dan semua dimulai dari satu ijazah, satu kertas yang mengubah sejarah, ujar R sebelum menghilang di malam yang pekat. Skandal mencapai puncaknya. Media internasional mulai menyorot kasus ini. New York Times menulis headline, Indonesia former President Great Skandal. BBC, Al Jazeera, dan Reuters mengirimkan tim khusus ke Yogyakarta. Di dalam negeri, tekanan publik memuncak. Mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk, pendidikan bukan alat politik, dan usut tuntas ijazah Mulyono. Lembaga anti korupsi mengumumkan investigasi khusus, dan bahkan Komnas HAM mulai mengkaji apakah ada pelanggaran hak asasi dalam pembangunan narasi kepemimpinan Mulyono. Mulyono bicara di televisi nasional. Akhirnya, malam itu, Mulyono muncul dalam wawancara eksklusif di TVRI. Ia duduk tenang, mengenakan baju putih khasnya. Saya bukan penipu. Saya adalah cerminan perjuangan rakyat kecil, ujarnya.
Namun saat wawancara menanyakan langsung, apakah Anda pernah kuliah di UGM? Ia tak menjawab dengan tegas. Saya pernah belajar banyak di kehidupan, bukan hanya di kampus. Pernyataan itu menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawaban. Plot twist, kesaksian yang menentukan. Keesokan harinya, sebuah nama yang tak disangka muncul dalam daftar saksi sidang. Dr. Rukmana Iskandar, mantan pejabat akademik di UGM yang pernah mencurigai ijazah Mulyono sejak 2005, namun dibungkam dan dipindah ke luar negeri sebagai dosen tamu. Di depan hakim, ia berkata, "Saya menemukan anomali dalam sistem pencatatan mahasiswa. Ada satu nama, Mulyono Sumarwan, yang hanya muncul dalam salinan fisik, tidak pernah ada di sistem master arsip. Saya melaporkan, dan 2 minggu kemudian saya dipanggil dekan, lalu diberi tugas ke luar negeri tanpa pilihan. Saat itu saya tahu, ini bukan sekadar kesalahan input data." Sidang menjadi hening. Hakim memukul palu dan menjadwalkan sidang lanjutan untuk mendalami lebih jauh siapa sebenarnya yang memerintahkan pembuatan ijazah tersebut. Hujan mengguyur halaman Kejaksaan Agung malam itu, tapi suasana tetap panas. Setelah kesaksian mengejutkan dari Dr. Rukmana Iskandar, perhatian publik beralih pada kemungkinan keterlibatan militer dan elit politik dalam skandal ini. Dugaan bahwa Mulyono hanyalah pion dalam permainan catur kekuasaan mulai mendapatkan bentuk. Dinda, yang sejak awal menyelidiki kasus ini, menerima undangan dari seseorang yang hanya menulis satu kalimat di emailnya. "Temui aku di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dekat Nisan Jenderal Air." Pertemuan rahasia di Kalibata. Di bawah temaram lampu taman, seorang pria parubaya berjas rapi muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai Letnan Jenderal Purnawirawan Daryono, mantan kepala operasi intelijen khusus yang kini sudah pensiun. Dengan nada datar dan tenang, ia membeberkan kebenaran kelam yang terkubur sejak 3 dekade lalu. Operasi Gagak Hitam adalah proyek negara. Mulyono dulunya petugas hutan biasa di Sumatera. Kami temukan dia saat konflik sosial di Riau karena pidatonya yang membakar semangat warga. Cerdas, lugu, dan mudah dikendalikan. Dia bukan siapa-siapa sampai kami jadikan dia seseorang. Daryono menyerahkan satu bundel dokumen fotokopi yang mencantumkan skema besar perekrutan Mulyono, pelatihan wicara, penulisan autobiografi fiktif, pemberian ijazah palsu, hingga manipulasi media menjelang pemilu 1999. Nama-nama besar muncul. Di dalam dokumen, tercantum beberapa nama yang mengguncang dunia politik. Mayor Jenderal Purnawirawan Sujarmo, mantan Kepala Bais Wilayah Jawa. Kolonel Pol Purnawirawan Rahmat Fadil, penghubung intelijen dengan Komisi Pemilihan Umum kala itu. Profesor Dr. Satya Nugroho, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Ketiganya diketahui kini tinggal di luar negeri, konon dengan fasilitas negara. Satu catatan internal menyebutkan, Mulyono harus memiliki latar belakang akademik yang bisa dibanggakan. Fakultas Kehutanan UGM dipilih karena cocok dengan citra, rakyat akar rumput, dan sulit diverifikasi. Dinda merasa seperti menemukan kunci utama yang menghubungkan semua kepingan. Namun satu pertanyaan besar muncul. Siapa dalangnya? Dosen Gunarto guncang sidang kedua. Pada sidang lanjutan, Profesor Gunarto akhirnya berbicara lebih banyak. Ia membuka daftar nama yang menghubunginya saat awal pembuatan ijazah. "Saya ditelepon oleh seseorang dari Kementerian Pertahanan tahun 1996. Disuruh mengatur dokumen dan transkrip seolah-olah Mulyono lulus tahun 1984. Semua difasilitasi. Bahkan tinta cetak dan stempel asli diambil langsung dari arsip pusat UGM." Ketika hakim bertanya siapa yang memerintahkan, Gunarto menjawab dengan nada rendah, "Yang mulia, saya tidak pernah tahu namanya. Tapi ia datang dengan surat perintah berkop negara, disertai 2 pengawal bersenjata. Ia menyebut dirinya dari Tim Siliwangi Merah." Ruangan bergemuruh. Nama tim itu adalah urban legend di kalangan militer. Sebuah unit bayangan yang digunakan untuk misi hitam negara. UGM dan EMA diselidiki. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turun tangan. Mereka memeriksa sejumlah pejabat lama UGM, termasuk mantan dekan dan staf administrasi. Beberapa nama dicoret dari daftar kehormatan universitas.
Arsip lama dibongkar, bahkan gudang lama di Klaten tempat dokumen disimpan, digeledah oleh penyidik. Di Mahkamah Agung, Ketua EMA mengeluarkan perintah untuk membuka kembali semua kasus sengketa pemilu masa lalu yang menyebut nama Mulyono, karena adanya potensi kecurangan administratif sejak awal pencalonan. Kemarahan rakyat meluas. Gelombang demonstrasi merebak di seluruh kota besar Indonesia. Mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat menuntut pembentukan Komisi Kebenaran Nasional untuk menyelidiki skandal ijazah palsu dan manipulasi sejarah. Spanduk bertuliskan, "Rakyat bukan boneka. Lawan negara dalam bayangan. Tangkap dalam operasi Gagak Hitam." Berkibar di depan gedung DPR. Dinda, yang selama ini hanya sebagai wartawan, mulai dianggap publik sebagai simbol keberanian. Ia diwawancarai oleh media internasional dan menjadi pembicara dalam forum diskusi nasional. Konflik internal di istana. Presiden saat ini, yang notabene adalah murid politik Mulyono, menghadapi tekanan berat. Beberapa anggota kabinet mengundurkan diri, dan ada desakan dari koalisi untuk membuka penyelidikan terhadap masa lalu Mulyono secara menyeluruh. Dalam rapat terbatas, Menteri Pertahanan dan Kepala BIN saling tuding. Bocoran dari dalam menyebutkan bahwa arsip lama tentang operasi Gagak Hitam disimpan di sebuah bunker bawah tanah di Cilacap, lokasi rahasia militer era Orde Baru. Dinda dan penemuan terakhir. Dengan bantuan pensiunan Jenderal Daryono, Dinda melakukan perjalanan rahasia ke Cilacap. Mereka menyusuri bunker tua yang kini ditinggalkan. Di sana, mereka menemukan film rekaman pelatihan Mulyono, klip video pidato yang disusun oleh tim aktor dan penulis naskah, serta satu surat rahasia bertuliskan, "Jika Mulyono gagal, aktifkan cadangan kedua, kode nama Widara." Tertanda, Ketua Dewan Bayangan Nasional 1998. Itu adalah bukti bahwa ada lebih dari satu tokoh buatan dalam sejarah Republik. Dinda kembali ke Jakarta, membawa bukti paling kuat untuk dipublikasikan. Tapi sesampainya di apartemennya, ia menemukan pintu rusak dan semua dokumen hilang. Di meja, hanya tersisa satu pesan kecil tertulis tangan. "Kamu terlalu dekat, berhenti, atau kamu akan jadi sejarah." Namun Dinda tak gentar. Ia tahu, terlalu banyak nyawa yang terjebak dalam kebohongan ini. Pagi hari di Jakarta, udara tampak berat. Indonesia berdiri di ambang krisis kepercayaan. Sejak kasus ijazah palsu Mulyono menyeruak, publik semakin yakin bahwa sejarah bangsa telah dibangun di atas kebohongan yang sistematis dan penuh rekayasa. Dinda, sang jurnalis investigasi, kini bersembunyi setelah apartemennya dibobol. Namun semangatnya belum padam. Dari lokasi rahasia, Dinda mulai merilis temuan terakhirnya melalui kanal YouTube independen. Video itu berjudul, "Rahasia Terbesar Republik, Presiden yang Tak Pernah Kuliah." Video itu memuat potongan rekaman pelatihan Mulyono yang diperoleh dari bunker rahasia di Cilacap. Terlihat Mulyono muda, mengenakan pakaian militer, berlatih pidato, membaca naskah yang disusun oleh Unit Peningkatan Citra Nasional. Beberapa bagian bahkan memperlihatkan arahan langsung dari seorang pria berkacamata hitam. "Ingat, kamu lahir di Blora. Ayahmu penebang kayu. Kuliahmu di kehutanan UGM." Ulangi itu. Rekaman ini viral dalam waktu 3 jam. 20 juta penonton hanya dalam satu malam. Indonesia terguncang. Kejatuhan Mulyono. Mulyono, yang kini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tinggal dalam pengawasan di rumahnya di Bogor. Ia sempat membantah semua tuduhan, namun setelah rekaman itu menyebar, tak ada lagi ruang untuk mengelak. Dalam wawancara eksklusif yang akhirnya diberikan kepada Dinda, wajah Mulyono tampak jauh lebih tua. Ia tidak lagi karismatik, tidak lagi berapi-api. "Saya hanya menjalankan perintah. Mereka bilang, bangsa ini butuh simbol. Saya cuma boneka," katanya dengan suara lirih. Ketika ditanya siapa sebenarnya dalang dari semua ini, Mulyono hanya menjawab, "Saya tidak tahu nama aslinya. Kami hanya memanggilnya Ketua, tapi dia bukan dari militer, bukan dari partai. Lebih besar dari semua itu, Komisi Kebenaran Nasional dibentuk. Tekanan publik membuat presiden yang sedang menjabat tak punya pilihan selain membentuk Komisi Kebenaran Nasional, KKN.
Komisi ini bertugas mengungkap kebenaran sejarah Indonesia yang dimanipulasi selama puluhan tahun, termasuk dalam kasus ijazah palsu, rekayasa pemilu, dan penciptaan tokoh publik fiktif. Dalam persidangan publik pertama, mantan intelijen, profesor, dan pejabat UGM bersaksi secara terbuka. Salah satu kesaksian paling mencengangkan datang dari seorang mantan staf Departemen Pendidikan Tinggi. Kami disuruh membuat sistem basis data palsu. Nama-nama dimasukkan, data akademik dipalsukan, lengkap dengan transkrip nilai. Semua dilakukan dengan software milik lembaga pertahanan. UGM akhirnya mengakui bahwa tidak pernah ada mahasiswa bernama Mulyono di Fakultas Kehutanan pada tahun yang disebut. Nama itu dimasukkan belakangan, setelah perubahan sistem komputer tahun 2000-an. Misteri Widara terungkap. Selama penyelidikan, Dinda menemukan bahwa nama Widara, kode cadangan dari Operasi Gagak Hitam, adalah tokoh politik baru yang sedang naik daun, Gubernur Jawa Tengah, Rizal Widiantara. Ternyata, Rizal juga memiliki riwayat akademik yang meragukan, mengaku kuliah di luar negeri namun tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Ia sempat digadang-gadang menjadi calon presiden berikutnya. Rizal membatalkan semua agenda publik setelah namanya disebut sebagai Widara. Tak lama kemudian, ia menghilang. Kabar tak resmi menyebutkan ia melarikan diri ke negara di Asia Tengah tanpa perjanjian ekstradisi. Penangkapan tokoh-tokoh kunci. Dengan bukti dari Komisi Kebenaran Nasional, polisi akhirnya menangkap sejumlah tokoh penting. Profesor Gunarto dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena membuat dokumen negara palsu. Letjen Purnawirawan Daryono, meski kooperatif, tetap dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menutupi operasi ilegal. Pejabat Kementerian Pendidikan era 90-an dan 2000-an diperiksa dan beberapa ditahan. Namun satu nama, si ketua, dalam misterius di balik operasi Gagak Hitam, tetap tidak ditemukan. Beberapa percaya ia sudah wafat. Yang lain yakin ia masih hidup, mengatur dari balik bayang-bayang. Dinda, dari wartawan menjadi simbol perubahan. Setelah sempat bersembunyi, Dinda muncul kembali secara terbuka. Ia diundang di berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mempresentasikan kasus pemalsuan identitas negara yang kini disebut sebagai salah satu skandal politik terbesar di Asia Tenggara. Buku pertamanya berjudul Negara dalam Kepalsuan, Kisah Presiden Tanpa Ijazah, menjadi bestseller nasional. Namun Dinda menolak tawaran masuk partai politik. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Tugas saya bukan menjadi penguasa. Tugas saya menjaga agar penguasa tidak berbohong lagi." Skandal ini menyisakan luka dalam, tetapi juga membuka ruang penyembuhan. Generasi muda mulai menggali ulang sejarah, memverifikasi setiap cerita yang selama ini dianggap fakta. Ijazah kini menjadi lebih dari sekadar selembar kertas. Ia adalah simbol kejujuran. UGM mengadakan seminar nasional bertajuk Kebenaran dalam Pendidikan, menghapus jejak kepalsuan. Mahkamah Konstitusi mengubah regulasi tentang pencalonan pejabat publik dengan syarat verifikasi independen semua dokumen akademik. Dan di tengah semua itu, foto Mulyono, sang presiden yang ternyata tak pernah kuliah, kini tergantung miring di Museum Sejarah. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai peringatan.